Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, kali ini gua di Ngacapruk ID ngobrol sama temen gua, namanya Latif ya. Dia berasal dari Banten. Oh banyak banget pengalaman dia. Ganteng kan? Lumayan lah buat cocok Owen. Enggak. karena karena kenapa gue bilang cocok Owen? Karena dia banyak dicok. Enggak gitu, Cok. Cok itu dalam bahasa Indonesia artinya dipermainkan anjir. Tapi sebenarnya banyak banget prestasi dia. Kita ulik aja ya, nanti kita ngobrol sama dia dengan obrolan yang santai. Nama juga ngopai kan. Ngobrol perkara sambil santai. Nah, kita ngobrolnya tentang buciners. Oke. Banyak banget gue udah banyak banget pengalaman sama dia ya. Mungkin udah lama lah pokoknya. Jadi gue sedikitnya kenal, tapi gue belum kenal secara seluk-beluknya gitu. Sampai gimana tuh? Cocok Owen. Oke, gue sekarang lu perkenalkan diri lu sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, selamat malam, selamat siang buat semuanya. Semoga selalu sehat selalu ya. Langsung ya to the point lah. Gue gak suka basa-basi banget. Iya. Apa? Terus emang gue suka yang simple. Karena buat gue practice makes perfect. Simple man, anjir. Iya, karena practice Oke. makes perfect. Praktis sempurna gitu. Sedangkan kalau yang ribet-ribet kan keburu nggak jadi nanti gitulah. Itu jadi gue suka yang simple gitu. Simple dan praktis. Oke. Udah langsung perkenalin, katanya lu suka simple anjir. Mukodima. Oh, iya, Latar apa kata pengantar dulu kalau deskripsi Oke. ya. Sensitif banget kalau ngomong gitu ya. Lanjut. Perkenalin, nama gue Muhammad Latif Permana. Gue semester akhir sekelas sama Yusuf. Pastinya sekelas. Jangan diomongin itu mah, euy. Semester akhir. Oke. Gue asal dari Banten. Gue tinggal di Rangkas Bitung. Dan umur gue sekarang 22 tahun. 22 tahun, sekarang udah semester 8. Termasuk kayaknya sarjana muda lah ya. Enggak. Normal kok. Gue salut sama dia karena dari CV yang gue baca, ya, kalau lu pengen tahu CV dia, cari aja di Google. Banyak. Nggak ada di Google. Nggak ada yang upload itu, nggak ada. Ada. Wah, dia tuh jago drummer, dia tuh jago gitar, dia jago nyanyi juga, coy. Cuman ada yang nggak jago dari dia. Soal cinta. Ya itu. Ya gue bilang dari tadi juga kan di awal dia itu manusia cocok Owen. Mungkin ya. Tapi kita cari tahu lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya kehidupan cinta dia yang dalam tanda kutip cocok Owen itu. Tapi mungkin nggak cocok Owen sih. Itu cuman persepsi gue aja. Karena kalau gue lihat wajah-wajahnya wajah bucin, tapi cintanya nggak kesampaian. Oke, gimana nih? Coba ceritain lah. Cerita apa nih? Cerita ya, lo bucin, anjir. Oke, Cerita aja lah, cerita aja. jadi Cerita gini. aja. Gue punya 3 orang mantan. Anjay. Cuma 3. Cuma 3 itu udah jama kalau dalam bahasa Arab, coy. Iya, tapi kan itu dalam rentang waktu yang sangat panjang gitu. Yang pertama nih, mantan pertama itu pas gue kelas itu 3 MTS. Gue 3 MTS. Naik kelas 4 udah putus. Naik kelas 1 SMA gue udah putus, udah. Jadi mungkin bisa dibilang cuma 6 bulan. Dan kejadiannya gini. Itu jangan nangis dulu itu dong. Nanti dulu nangisnya lah. gue pilek, Ditahan. gue pilek. Lanjut lah. Jadi gue itu mungkin istilahnya cuma ngehargain dia doang sih kayaknya jatuhnya ya. Jadi emang cewek itu suka sama gue. Dan kebetulan dia teman sekelas gue waktu itu gitu kan. Terus tiba-tiba ada temannya CS-nya datang ke gue, katanya, ini loh, dia suka sama kamu. Loh iya kak, gue sempat gak percaya karena ya gue sendiri ngerasa apa sih yang gue punya gitu loh. Gue apa sih yang punya Merendah untuk kelebihan meroket, apa sih? cuy. Merendah untuk meroket. Enggak, sumpah emang beneran. Gue apa coba yang gue bisa? Kurang kagak punya, ini kagak punya, ilmu ke apa lagi.
gua. Iya deh, iyalah lanjut dah. Nah, terus ya namanya juga masih MTS ya. Cinta Heeh. monyet tuh bisa dibilang itu. Heeh. Bener-bener cinta monyet. Jadi gua cuma ya ngehargain aja. Dia suka ya udah kita jadian. Kayak orang pacaran lah gitu. Perlu lagu sedih kan? Oke, Pakai oke. biola Tuan Krep. Oke. Lanjut. Nah, tapi di satu sisi dengan kehadirannya si wanita itu sebenarnya gue udah punya satu wanita yang gue incer waktu itu. Jadi pas pertama gue masuk, gue kelas 3 MTS naik kelas 4, itu memang gue udah punya perasaan sama satu cewek. Dan cewek itu kebetulan baru masuk ke TS. Mit juga anjir cintanya. Nah, ada tapi ya nih. Apa? Ketika itu ya gimana ya? Orang kan tak kenal maka tak sayang kan. Sip. Nah, itu gue kenal orang itu, gue nyari tahu orang itu tapi lewat adik kelas gue yang emang sekelas sama dia gitu. Itu yang dibilang orang tuh cinta perlu perantara tuh ya. Itu tuh benar tuh. Kita perlu perantara memang. Heeh. Kalau walimah aja kan harus ada wali nikah dulu kan, itu bener. perantara juga Iya, kan. bener juga. Perantara tuh. Nah ini Tawasul. Tawasul cinta cuy. tawasul. Kok NU-NU-an? Nah, gue cari tahu. Ternyata dia udah deket sama orang lain. Jadi ya prinsip gua mau sekeren apapun lu, mau segagah apa, seganteng apapun, se-good looking apapun lu bakal tetap jadi seorang sampah kalau lu ngerebut orang lain gitu. Karena kan Gini. Kok itu kerasa nyindir anjir. Karena gue tuh suka biasanya gue tuh suka cewek sama cewek yang udah dipenjara orang lain rada gitu tuh. lanjut. Itu prinsip emang yang lu mau sekalipun jadi seorang playboy ya, atau misalkan dibilang kayak gitu, jangan pernah sampai ngerebut orang lain, jangan. Karena ya harga diri lo tuh di mana sih? Oh, kayak ini aja ya. Ngambil barang di tempat sampah gitu. Enggak juga sih. Pemulung. Jadi dari situ ya, Iya. setelah gue tahu kalau dia udah punya, ya udah gue mundur gitu kan. Mau apa? Gue bisa apa gitu. Dari situ gue mundur, dan akhirnya gue kejomblo. Gue nggak pacaran, gue nggak suka sama cewek. Dan setelah itu udah sama sekali nggak ada gimana ya, nggak ada nafsu lagi gitu buat sama cewek. Tapi bukan berarti gue gay juga sih, enggak. Kirain Cuma udah maksudnya berubah kayak- juga. Ya enggak lah. Gak ada nafsunya cuy. Gue masih suka. Biasanya yang gak ada nafsunya malaikat, bah. Ngajinya banyak ini. Maksudnya kayak apa sih pacaran udah nanti aja dah gitu. Emang ada orang pasti di fase itu ya. Jadi dari situ kadang gue belajar ya. Dari luka, lu bakal tahu cara pandang baru. Dari luka lu bakal tahu cara pandang baru. Ya dari luka lu bakal tahu cara pandang yang baru, dan memang cara pandang yang memang sebelumnya lu belum pernah ngelihat pakai itu. Dan dari situ setelah gua sendirian gitu. Nah, someone special nggak ada itu. Dan selama beberapa tahun itu, ya mungkin ada 1 tahun gue ngejob. Nah baru setelah itu, cewek yang ternyata gue suka waktu itu datang ke gue. Kayaknya lu bukan ngejomblo deh.
Lo itu berdoa di sepertiga malam kayaknya. Gue gak pernah sholat malam. Jangan sholat malam, sholat isya aja kadang ketiduran gue. Aduh. Tapi di situ ceritanya lo didatangin cewek yang lo suka. Iya, jadi Buset. Kayak kayak sinetron. seakan-akan gue dipertemukan kembali gitu istilahnya. Pada setelah itu, ya seiring berjalannya waktu, deket, akhirnya ya jadian. Dan selama gue ada di Mojokerto di sini, kita sempat LDRan. Nah, ya, you know, Emang cinta Happy. di apa namanya itu? Di beban jarak itu, wah, jaganya susah emang. ya kalau katakan terus tuh, Nah, LDR itu keras bro. Di sini lu ngingetin makan, di sana ada monyet yang ngasih makan. anjir. Keras memang keras. LDR keras memang. Emang monyet itu Makanya orang. ketika ada orang yang berhasil dalam LDR, sumpah gue salut banget. Bukan cuma karena satu orang itu, tapi di antara mereka berdua itu saling kompak banget gitu loh. Apalagi memang misalkan yang satu otaknya keras, yang satu otaknya lembut. Ini kan pasti bakal adu-adu otak sih, adu-adu kepala istilahnya gitu kan. Pasti bakal adu emosi di situ. Jadi benar-benar wow banget ketika ada seorang pasangan LDR tuh berhasil. Jaringan koneksinya harus kuat dua-duanya ya. Iya. Jangan sampai yang satu 3G, yang satu 4G. Nah, Lemot. Yang Halo, putus nyambung. Halo, ya kan? Kayak video call aja. Video call sama orang kamu kan. Putus nyambung. Iya, Akhirnya putus emang total. harus kompak. Kalau kaki kanan maju, kaki kiri juga harus ikut maju. Ini kaki kanan mau ke depan, kaki kiri mau ke belakang ya. Belah badan orang. Ah. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Terus gimana nih cerita lo yang cinta LDRan tuh? Selanjutnya. Pas masa-masa LDR itu ada indah ada enggaknya juga sih. Indahnya itu ketika gua kan dia di pondok ya. Lo tau kan di pondok itu kan harus nggak boleh megang HP kan, nggak boleh megang gadget segala macam, teknologi kayak gitu kan emang kayak dibatasi bener-bener gitu ya. Jadi emang lu bener-bener harus fokus belajar, ngaji segala macam itu harus fokus. Buat lo yang takut ke pondok karena lagi pacaran nih dengerin, dia juga bisa pacaran walaupun pasangannya di pondok. Jangan ditiru. Ntar lu sakit, jangan. Hai, lanjut bos. Itu Ini sakit. salah satu masa-masa indahnya itu ada ketika gue nungguin hari Minggu cuma buat kata assalamualaikum apa kabar. Itu dari dia. Sumpah itu indah banget. Wah, Indah banget. Allah. Yalah. Ya mungkin kayak apa ya? Ketika lu udah nggak pernah ketemu sama orang, terus tiba-tiba denger suara orang itu lagi gitu, bener-bener kayak wow, Emang amazing. itu juga sih. Iya bener juga sih kalau contohnya kita chatan terus nih. Terus ketemu terus kan bosen ya. Iya itu tuh emang bosan bikin Karena kayak gitu. lo tuh ada jeda waktu di hari Minggu bisa ketemu, itu malah makin kuat cintanya. Iya. Tapi nggak tahu yang di sini. Yang di sini makin kuat, yang di sana makin melempem. Nah, lanjut. Ya banyak yang emang sedih, banyak bahagianya, banyak. Jadi memang kadang dunia itu emang mau kebalikan sih, kadang kayak gitu emang. Kadang lu ngerasain bahagia tapi besok-besok udah nangis lagi. Kadang suka ada kayak gitu, ada. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa. Ini sad boy kayaknya. Nah, lanjut kan nih. Lanjut dong. Setelah apa ya? Ya gitu sih. Gue udah nungguin lama. Kayak gitu maksudnya. Salah satu yang memang susah senangnya itu yang emang ada di ketika gue nunggu chat gitu.
dari chat. Itu memang kayak gue bahkan sampai nggak mau nyanyain waktu buat orang lain, cuma buat dia waktu itu. Makanya dulu semester 1 gue gak mau diajak jalan-jalan kalau hari Minggu kan, sama sekali kan gak mau gue. Yang lain anak-anak kelas kumpul, gue enggak. Lo karena di kesempatan itulah lo bisa chatan sama dia. Karena hari Minggu dibagi HP-nya. Dan gue bener-bener gak mau kehilangan kesempatan buat ngobrol sama dia waktu itu. Set, cinta lo, cinta Gue gak mau. Set. Terus gimana sekarang? Mang Sen. Aduh, ya Tuhan. Kecil aja. Gak usah gede. Kasih lagu. Kecil aja efeknya. Oke, nggak apa-apa. Ya, emang cinta itu fluktuatif lah ya, berubah gitu, nggak gimana ya. Ya memang cinta itu kayak gitu. Sampai Tuhan mempertemukan kita dengan cinta yang sejati kan. Memang perjalanannya kayak gitulah. Itu perjalanan cinta dia. Mungkin teman-teman juga ya ada yang ceritanya kayak gitu, mungkin bisa di kolom komentar lah. Oke. Atau mungkin lebih parah kali. Kalau lebih parah bisa. Silakan hubungi nomor dia. Kontak. Dari mana gue di Oke. Cuman di sini gue banget salut ya. Dia punya cerita yang begitu ya secara tidak langsung lah tanda kutip belangsak dalam segi percintaan. Terus ada kejadian lagi. Ini gue pengen sharing aja mengenai dia saat sekarang dia udah beres skripsi lah. Bisa dibilang beres skripsi, satu langkah lagi. Padahal dalam keadaan yang begitu tragis. Kalau dalam drama ya, begitu nenet gitu, di zoom, wing gitu. Nah, efek begitu bom banyak sih. efek bom, bam. Tapi gue salutnya dia bisa beresin proposal sampai dia bisa maju. Bahkan ada cerita satu lagi nih, bisa dibagiin nggak? Ada bukan hanya kehilangan cinta, bahkan kehilangan laptop. Sumpah. Gue kalau ketemu orang yang sumpah gue traktir barokah itu, gue beliin geprek gue. Geprek sama orangnya ya. Itu bonus lah. Oke. Gua ini nih, gua udah kehilangan pacar, udah kehilangan laptop. Lo tahu nggak judul skripsinya apa? Judul skripsi lo apa, Ben? Ini keren banget nih. Sesuai Konsep motivasi dalam surat Yusuf ayat 187 kali. konsep motivasi. Makanya Gusti Allah. Ini langsung Gusti Allah. Gusti Allah langsung nyoba penelitiannya dengan konsep motivasinya. Apakah Quran bisa memotivasi beliau biar gak sedih. Ya itu tuh. Jadi kadang ya emang segala apa yang kita lalui itu satu frekuensi gitu dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan cinta ya dan satu frekuensi sama penelitiannya. Jadi dia udah bisa merasakan sendiri bagaimana motivasi itu tersendiri gitu. Tapi kalau buat gua ada satu ayat yang memang memotivasi gua, tapi bukan ayat yang gua pakai di dalam penelitian skripsi ini. Apa itu? Sebisa mungkin lu jangan sampai bergantung sama orang lain. Bergantung. Jangan digantung. Jangan bergantung kebahagiaan sama orang lain. Jangan. Ya memang benar juga sih, kita nggak boleh bergantung terhadap kebahagiaan orang lain. Contohnya gue pengen podcast di sini kan, kalau gue bergantung sama kebahagiaan lo, kebahagiaan gue kan hilang jadinya. Kalau lo pengen di sono, gue pengen di sini hilang dong gue kan gitu, jadi nggak seru. Tapi kalau gue nggak ngikutin dulu, nggak jadi nih podcast. Ayo. Makanya berarti kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan itu memang ada dalam. Jangan bergantung kepada kebahagiaan. Nah, kita udah banyak banget pembelajaran dari tadi. Sekarang mungkin waktu udah sangat sempit ya. Kata-kata terakhir dari kata-kata terakhir sih. Lu mau mati? Enggak. Maksudnya kata-kata yang bikin orang bakal termotivasi. Gue nggak tahu ini bakal ngaruh apa enggak buat semua ya, tapi
Coba pikirkan makna dari kata-kata ini baik-baik. Enggak semua orang itu bakal baik, enggak. Karena dunia ini itu udah menjadi sebuah hukum, sebuah eh sunatullah mungkin dalam Islam sudah menjadi kodrat. Akan selalu ada hal yang baik dan juga ada hal buruk. Akan selalu ada langit ketika di situ ada lalu ada Abu Jahal di balik cerita Nabi Muhammad. Akan selalu ada eh Abraha di balik ceritanya Abraha siapa tuh? Raja Namrud ya? Heeh, Di balik ceritanya Nabi Ibrahim. heeh. Jadi kebaikan dan keburukan itu akan selalu berdampingan terus. Cuma bagaimanapun, entah itu kebaikan ataupun keburukan, satu hal yang lu bisa lakuin, satu hal yang selalu dalam kendali lu yaitu pola pikir lu, dan kedua tindakan. Sehingga gak ada kecuali lu ngizin dia buat Wow. gitu aja sih. Iya. Iyalah, sebenarnya ceritanya masih panjang tadi ya. Benar-benar masih panjang. Ada cerita mengenai dia lulus proposal dari berbagai cerita yang menyedihkan. Tapi mungkin di kesempatan ke depan kita bisa ngobrol lagi dengan Kang Latif. Apalagi kalau misalnya udah damage-nya lebih lebih mantap, lebih skripsi lah ya. Udah beres skripsi. Nah, nanti kita cerita lagi mengenai keberhasilan dia kan, karena dari kesedihan dari keberhasilan itu bakal jadi pelajaran banget buat kita yang termasuk golongan sad boy. Itu aja gua enggak. Oh enggak ya. Ya kan kata lu juga Tapi gue sok. eh, Gue sok. gak ada yang bisa nyakitin lu kecuali lu yang mengizinin dia untuk menyakitin lu. Muter banget ya. Ya pokoknya gitu, jangan sampai lu nyakitin diri sendiri lah, itulah intinya. Oke, buat teman-teman semoga bermanfaat dari podcast dan obrolan kita kali ini. Oke, gua Abdullah dan teman gua Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.